Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ramai banget ya. Sudah ada 50 orang sama saya. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kalau di sini lagi hujan nih. Di Bandung lagi dingin. Oke, ini saya lihat, wah luar biasa pesertanya dari mana-mana ya. Boleh dong, saya pengen ngetes ya di kolom chat mana yang dari TDA. Siapa yang dari TDA? Boleh, coba chat. Yang dari TDA. Ada? Waduh, ada Kang Babam sama Teh Eci. Wah, luar biasa. Wah, Teh Nenden juga. Kalau yang dari HPN, Himpunan Pengusaha Nadlien, ada nggak? HPN. HPN. Ini Kang Ilham. Oh, Kang Ilham TDA. Oke, HPN kayaknya belum ada. Kalau yang dari OKOC ada? OKOC? OKOC? Wah, belum ada yang respon juga. Wah, kayaknya mungkin masih malu-malu ya. Oh, itu. Ada Kang Chandra ya. Dari OKOC. Terus saya beberapa juga ngelihat kayaknya ada yang dari ini nih. Dari Jawa Timur ini. Boleh dong chat di kalau ini yang dari Jawa Timur siapa? Ada nggak? Jauh-jauh ini dari Jawa Timur. Saya dari Bondowoso. Wah, luar biasa. Oke, mantap. Salam. Saya juga orang Malang tapi udah tinggal di Bandung. Oke, teman-teman, luar biasa. Hari ini kelas UKM dengan bangga mempersembahkan webinar. Ini kalau nggak salah webinar yang keempat dengan tema Customer Service Script Communication. Apa itu Script Communication? Maksudnya adalah gimana sih cara kita berinteraksi dengan customer via chat gitu ya. Kan karena kadang kita sebagai pelaku bisnis UMKM itu kan kadang customer service kita itu mengandalkan WA atau beberapa juga ada yang mengandalkan DM ya, Instagram atau mungkin Messenger di Facebook. Nah, itu kan CS itu ujung tombak penjualan ya. Ya sebenarnya bukan hanya penjualan, komplain handling segala macam itu lewat CS. Nah, seringkali banyak teman-teman UMKM yang kebingungan atau belum tahu caranya gimana sih cara ngebales chat itu yang efektif. Nah, kalau ngebales chatnya bagus kan customernya seneng, mungkin juga konversi penjualannya juga jadinya meningkat, kayak gitu. Nah, atas dasar itulah kemudian kelas UKM hunting ke sana kemari dan akhirnya bisa menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau teman dekat saya, kami mungkin sudah 8 tahunan berteman dan selama interaksi itu memang saya tahu sepak terjang beliau di dunia customer service excellence ya. Dan dulu juga pernah kerja di salah satu BUMN besar di Indonesia di bidang customer service, tapi nanti detailnya biar beliau saja yang menyampaikan gitu ya. Nah, cuman sebelum ke sana, ini saya mau ada share sedikit rules ya. Maksudnya rulesnya ini biar ini aja. Biar acara kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, sederhana aja. Jadi webinar rules kita kali ini yang pertama adalah mohon nanti selama proses narasumber menyampaikan materi, teman-teman mute dulu mic-nya ya, supaya tidak mengganggu. Dan jangan khawatir, nanti akan ada sesi tanya-jawab setelah narasumber menyampaikan materi. Nah, untuk bertanya bagaimana? Nah, teman-teman bisa raise hand, atau teman-teman bisa juga nanti tulis di kolom chat ya. Nanti di kolom chat, nanti coba saya kumpulkan,
sehingga nanti waktu di sesi tanya jawab akan saya pandu untuk saya ajukan pertanyaannya ke narasumber kita. Itu. Dan yang ketiga, ya sekali lagi supaya acara kita bisa berlangsung dengan baik dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka harap bisa berkomunikasi dengan tertib dan sopan, ya, tidak mengeluarkan kata-kata sara atau kata-kata kasar. Nah, jangan lupa teman-teman juga follow ya sosial media kelas UKM, yaitu Instagram dan TikTok kelas UKM ID. Kenapa? Karena nanti disitulah akan update kegiatan-kegiatan kami, entah itu webinar, entah itu workshop, entah itu training atau apapun yang tentunya menarik dan sangat berguna buat teman-teman UKM. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Kang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas Yusuf dan teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya kalau di workshop gitu Kang. Iya. Oke, Coach, gimana Coach? Sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Di sana hujan nggak? Di sini tadi sempat hujan, tapi alhamdulillah sekarang sudah berhenti. Jadi sesuai dengan mulainya webinar ini, hujan pun berhenti gitu ya. Oh, luar Jadi sepertinya biasa. ini ya betul. Jadi saya rasa ini pertanda baik ya. Pertanda baik. Oke, siap kalau gitu. Nah, Coach, ini teman-teman kayaknya sudah siap nih, bahkan udah 54 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin tanpa berlama-lama, ya, saya langsung persilakan kepada Coach Andri Firmansyah untuk menyampaikan materinya. Oke, silakan Coach Andri. Siap, terima kasih Mas Yusuf, terima kasih juga untuk semuanya dan juga terutama saya ucapkan kepada yang sudah mengakomodasi untuk acara ini ya. Ini pertama-tama alhamdulillah sungguh luar biasa, saya tidak menyangka juga bisa diundang langsung oleh Mas Yusuf. Kebetulan beliau, seharusnya beliau memang yang menjadi materinya ya, karena jujur saya adalah muridnya beliau gitu ya. Jadi beliau adalah coach saya di bisnis, terutama memang ketika saya masuk ke dalam bisnis itu tahun 2015 ya. Saya bertemu dengan beliau sendiri yang memberikan masukan-masukan tentang bisnis. Jadi memang kalau boleh saya memuji, Mas Yusuf ini salah satu guru terbaik saya di bisnis gitu ya. Oke, baik, kita akan mulai saja nih. Pertama-tama saya ingin menyapa ya dari teman-teman semua. Saya lihat di kolom chat ini ada yang dari Bondowoso, betul ya? Bondowoso, betul. Lalu saya lihat teman-teman kita dari Maluku Tengah ya, Maluku Tengah. Oke, saya juga tadi melihat ada yang dari beberapa komunitas yang saya kenal juga ya, TDA ya dan lain-lain gitu. Terutama mungkin ada beberapa yang saya kenal dari pendidikan saya nih dari SMA ya. Pak Agungna, Kang Agungna apa kabar? Oke ya, baik, alhamdulillah ya. Jadi senang banget ya teman-teman saya bisa berkumpul bersilaturahmi dengan teman-teman di sini semua. Sebagai gambaran bahwa saya di sini memang bukan yang paling tahu tentang customer service. Saya di sini memberikan gambaran saja bagaimana itu customer service begitu ya. Oke, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Jadi pertama-tama izinkan dan perkenalkan saya terlebih dahulu siapa sih sebetulnya yang namanya Andri Firmansyah gitu ya. Oke. Kita akan coba melihat terlebih dahulu di sini. Oke, tapi sebelumnya maaf nih. Di dalam dunia customer service yang terpenting itu adalah tersenyum gitu ya. Saya ingin melihat nih dari teman-teman semua, mungkin ada beberapa yang ingin mencoba membuka online atau mungkin kameranya. Saya pengen melihat teman-teman semua di sini tersenyum. Coba mungkin bisa dibuka kameranya kalau yang memang memungkinkan saja. Customer service itu harus memiliki senyum yang manis begitu, seperti senyumnya Mas Yusuf ya. Nah, saya pengen lihat nih senyum dari semua teman-teman, apakah mungkin sudah tersenyum atau mungkin saat ini keadaannya di dalam keadaan yang tidak tersenyum. Nah, kita coba untuk belajar di dalam kondisi bahagia terlebih dahulu ya Mas Yusuf ya. Oke, Mbak Alisa, wah saya udah lihat nih. Sudah tersenyum Mbak Alisa ya? Alhamdulillah. Oke ya. Saya coba lihat lagi nih ya, yang tersenyum saya akan coba nanti beri sesuatu ya. Weh ya. Coba ini Mas siapa nih? Mas Baba Misme, maaf ini saya belum kenal nih dengan Mas siapa ini?
Boleh mungkin senyumnya, Mas? Oke, wih senyumnya renyah sekali ya, sudah cocok nih dengan customer service ya. Oke, saya satu lagi deh yang pengen lihat tersenyum. Oke, ini Mas Diki. Oke, Mas Diki senyumnya dong, yang manis gimana? Masya Allah, senyumnya luar biasa ya. Mungkin pasti wanita-wanita pada terkesima ini Mas Diki. Oke ya, terima kasih semuanya yang sudah terbuka kameranya. Nah betul ya, salah satu syarat menjadi customer service atau menjadi seorang pelayan bagi konsumen adalah tersenyum gitu ya. Oke. Baik, saya perkenalan terlebih dahulu ya, mohon izin. Ya. Oke ya, saya mohon izin dulu, saya perkenalkan terlebih dahulu siapa sih yang namanya Andri begitu ya. Oke, oke maaf. Kita coba dari awal dulu, maaf. Iya, sorry. Oke, siap. Mungkin teman-teman sudah mengetahui siapa itu namanya Andri Firmansyah. Boleh teman-teman bisa manggil Andri, boleh Kang Andri, A Andri, Om Andri. Yang penting jangan Mbak atau Teteh mungkin ya. Yang penting seperti itu. Jadi saya namanya Andri, saya asli Bandung gitu ya. Tempat tanggal lahir saya di 18 Juni 1982. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mengetahui tempat tanggal lahir, jangan lupa nanti di note di Google Kalendernya untuk memberikan hadiah kepada saya. Ini sebagai bentuk dari customer loyalty gitu ya. Jadi pastikan kalau kita mempunyai informasi tempat tanggal lahir konsumen kita, nah beri ucapan ulang tahun ya. Oke, saya kebetulan memang orang Bandung, saya asli dari Bandung, saya alamat di Komplek Malakasari. Mungkin teman-teman sudah pernah ke Bandung ya. Ini dia Bandung Nyingcet lah kalau istilahnya, atau Bandung Selatan gitu ya. Saya alhamdulillah, istri saya satu, alhamdulillah gitu ya, dan rasanya tidak akan nambah gitu ya. Yang kedua, saya juga memiliki 2 anak, putra dan putri. Satu putra itu 9 tahun, namanya Dilan Junio. Yang kedua adalah putri, namanya Dilara, atau kami panggil biasanya Yara gitu ya. Nah, ini moto hidup saya memang berbeda, mungkin ya ada teman-teman yang sama dengan moto hidup saya. Moto hidup saya adalah memberikan layanan terbaik di dalam semua sisi kehidupan sehingga Tuhan tersenyum, gitu ya. Nah, saya gunakan moto itu untuk bagaimana saya bisa masuk ke dalam dunia pelayanan atau dunia customer service, gitu ya. Oke, kita akan coba. Nah, alhamdulillah ya, dengan izin Allah juga saya diberikan kesempatan untuk mengenyam beberapa pendidikan. Mungkin teman saya tadi ada yang dari SMA 22 ya, saya di 97 sampai dengan 2000 saya di SMA N22 Bandung. Ya mungkin yang SMA 22 bisa bisa say hello gitu ya. Terus yang kedua saya juga pendidikan saya di D3 Bisnis Internasional Universitas Padjadjaran. Yang berikutnya saya di 2004 sampai 2009 saya S1 di Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Padjadjaran, saya Bandung juga, dan saat ini saya sedang menjalani pendidikan magister ya. Jadi S2 di Magister Manajemen di Universitas Widyatama gitu ya. Ini pendidikan saya. Lalu apa sih sebetulnya, kenapa sih Kang Andri ini bisa memberikan semua materi-materi yang seyogyanya dibutuhkan oleh customer service? Jadi dengan izin Allah juga, alhamdulillah memang saya mendapatkan kesempatan di beberapa perusahaan, terutama di perusahaan BUMN. Salah satunya di Telkomsel gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, alhamdulillah dulu 2004-2005 saya didapuk menjadi salah satu agen call center PT Telkomsel. Jadi teman-teman nih ya yang pernah, saya bukan mempromosikan merek tertentu, tidak. Tapi kalau teman-teman sudah menghubungi Excel Center atau Telkomsel begitu ya. Nah, salah satunya adalah saya yang menghubungi, saya yang melayani konsumen-konsumen dari beberapa kategori konsumen begitu ya. Jadi apakah Kang Andri sudah pernah menangani pelanggan-pelanggan yang marah? Tentu saja. Itu sudah makanan sehari-hari. Atau mungkin apakah sudah melayani konsumen yang baik dan tersenyum dan kadang melakukan pembelian berkali-kali? Tentu saja itu sudah saya alami juga gitu ya. Lalu yang kedua, alhamdulillah saya dikasih kesempatan juga mendapatkan kesempatan sebagai staf Telkomsel Priority di PT Telkomsel selama 2 tahun juga. Saya menangani konsumen-konsumen ya yang penjualannya ada yang di 1 sampai 3 juta rupiah begitu ya. Jadi saya menghubungi mereka, lalu menjalin kerjasama, menjalin komunikasi, yang pada akhirnya saya akan memberikan customer loyalty program begitu ya, bagaimana mereka bisa terus melakukan pembelian kepada perusahaan gitu ya. Lalu alhamdulillah setelah itu saya juga dikasih kesempatan menjadi head Grapari Halo
itu selama 5 tahun ya di beberapa cabang tertentu, dan juga memang saya juga di Inner Utara 2 di Telkomsel. Jadi di dalam kesempatan saya menjadi pemimpin di salah satu Grapari Halo gitu ya, atau di Grapari Halo, itu saya mendapatkan kesempatan mendapatkan pelayanan pelanggan, di mana pelanggan-pelanggan tersebut ada pelanggan-pelanggan yang berbeda-beda karakternya, baik itu yang tadi yang bahagia, yang pemarah, yang pemurung, pendiam, cerewet, dan lain-lain gitu ya. Dan saya sendiri juga mengalami bagaimana saya menjadi salah satu pion utama untuk melayani agar hard complaint itu menjadi sebuah solusi gitu ya. Terus yang berikutnya saya dikasih kesempatan di SPV Markom, Brand Management Jonas Foto, Manager Corporate Marketing di PT Prisma Global Informasi, dan sekarang ini sebagai Head of Customer Service and Operational Firly.id atau COO-nya Firly Group gitu ya, di Bandung juga, di Bandung Technopark, itu sudah selama 4 tahun. Nah, selain di dunia profesional, saya juga memiliki beberapa bisnis, itu di PT Quadkite Indonesia, lalu saya juga memiliki bisnis konveksi juga di Quadkite Apparel, saya memiliki pelatihan training juga di Andalan Training Center, dan beberapa brand yang saya kelola saat ini bersama tim dan juga bersama pasangan saya, begitu ya. Oke, apa sih kelebihannya dari Kang Andri? Wah, saya sebenarnya nggak ada kelebihan, tapi saya memang punya pengalaman sebagai trainer di beberapa tempat dan instansi maupun brand. Di Herven, di PT Safety First Indonesia, di RKBBRI Bandung, di Pemkot Cimahi, training di tempat yang memberikan kesempatan saya untuk menjadi trainer gitu ya. Nah, terutama apa? Trainer di customer service. Apa saja sih sebenarnya yang saya sampaikan di customer service trainer? Oke, sepertinya Coach Andri sedang ada kendala ya teman-teman. Kita tunggu. Semoga beliau bisa cepat bergabung. Saat ini tim kami sudah menghubungi beliau untuk supaya bisa bergabung. Oke. Kalau gitu mungkin saya coba sesi tanya-tanya jawab dulu deh. Ini tadi kayaknya rame bener ini di chatnya ya. Saya mau dari Kang Babam. Wah, alumni PAAP nih. Wah, aduh. Kalau Kang Babam dulu alumni apa ini, Kang Babam? Oh, PAAP juga. Oke. Nah, Kang Babam gimana? Bisa ini nggak? Bisa open mic nggak, Kang Babam? Saya mau nanya dikit nih terkait customer service nih. Kang Babam pernah ada pengalaman apa dengan customer yang paling nggak enak? Oh, lagi berisik. Ya udah. Oke, saya coba sapa yang lain ya. Coba Teh Eci. Wah, ini Teh Eci. Senyum rasa cemilan, renyah sekali. Halo Teh Eci. Iya Mas, Waduh, gimana? Ini lagi di kantor apa di rumah? di rumah lah, hujan, Oh, di rumah. Hujan ya? Pada larang hujan. hujan. Nah, Teh Eci ini kan sering ini nih, sering jadi CS. Acara TDA pasti hampir selalu CS-nya Teh Eci. Nah, Teh Eci, Iya, saya mau nanya, apa pengalaman ini? Ada pengalaman unik nggak selama jadi CS? Ya entah itu di TDA ataupun di bisnisnya sendiri. awalnya tuh bingung Mas Yusuf kalau misalnya harus ngerangkai katanya itu loh. Eh, Oke. untuk sales kayak sales scriptnya itu kadang suka awal-awalnya tuh kan bingung. Pertama kan kita orangnya tuh kan nggak kenal ya. Kalau misalnya kalau udah kenal udah berapa kali chat kan mungkin bisa lebih nyantai. Jadi suka bingung nih bahasanya yang enak gimana ya. Terus kalau misalnya di misalnya ini berarti kemana, kalau misalnya ada penolakan kayak gimana gitu. Oke. Tapi ya itu teh kalau misalnya bingungnya kalau kita yang mulai ngechat duluan Mas. Kalau misalnya kita yang nerima chat itu kadang lebih lebih mudah gitu. Karena kita tinggal ini ya, tinggal merespon apa Ya, yang mereka bilang. tinggal ngerespon. Tapi kalau misalnya kita yang ngechat duluan, kan pernah aku tuh ikut challenge gitu di komunitas yang sebelah yang ibu-ibu semua kan. Jadi challenge-nya itu ngechatin 50 orang dalam sehari gitu. Jadi kayak apa sih ngajakin kenalan gitu. Ya awalnya mah gampang ya Mas ya, assalamualaikum gitu ngajak kenalan. Tapi kan kesananya bingung Mas mau ngomongin apa gitu. Terus
dari obrolan itu buat disambungin ke produk jualan kita atau misalnya ngenalin produk kita juga gimana ya? Oke. Ya. Gimana ya? Siap. Maksudnya yang smooth gitu. Soalnya aku sendiri, aku pribadi, aku nggak suka di prospek gitu, Kang. Mas. Jadi tiba-tiba langsung ditodong beli gitu. Soalnya sering tuh tiba-tiba ada yang ngajak kenalan, terus misalnya bilangnya pengen ngobrol, toto nelfon tiba-tiba langsung nawarin produk dan maksa gitu kan, jadinya kaget ya. Iya ya, jadi merasa terintrusif gitu ya. Iya, jadi bukannya akunya tertarik, tapi malah jadi takut gitu. Ya, Makanya kan gimana sih caranya biar kita ngobrol tapi ngenalin produk, tapi nggak orangnya tuh nggak ngerasa ditawarin gitu, nggak ngerasa diiniin gitu. Oke. Nah, pas banget ini. Mumpung coachnya sudah bergabung. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini tadi sempat ngobrol bentar coach sama Teh. Jadi kata dia itu kalau customernya yang duluan ngechat dia lebih gampang jawabnya. Tapi kalau dia harus yang memulai, nah itu. Oke. Wajar sih ya, itu kita semua pernah ngerasain lah kan, karena ya itulah yang nyatain duluan itu biasanya yang paling sulit kan. Kalau yang nerima ya atau enggak, nah itu yang gampang. Iya betul. Oke. So lanjut aja, mangga. Baik Mas Yusuf, tadi mohon maaf ada sedikit technical problem ya, tapi saya coba lanjutkan dulu ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang tadi disampaikan, mungkin saya akan coba jawab nanti di sesi tanya jawab ya, tapi saya akan coba catat terlebih dahulu. Sebentar, kita akan lanjutkan, maaf. Oke ya. Saya mohon maaf, saya mungkin mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan coba kembali ya ke screen presentasi ya. Oke ya. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi sebetulnya mohon maaf karena kepotong, jadi saya akan coba kembali ke slide yang memang disesuaikan. Tadi sudah perkenalan ya, pokoknya kita sudah perkenalan, Kang Andri itu ternyata memang punya pengalaman di customer service begitu ya. Nah, ini beberapa portofolio saya. Oke, ini beberapa portofolio saya, beberapa tim juga ya. Saya mengelola untuk beberapa brand tertentu dan juga saya mengelola beberapa customer service dan juga saya pendampingan di beberapa customer service gitu ya. Oke, kita lanjut aja deh. Pertama-tama tadi disampaikan kenapa sih customer service itu penting ya. Mungkin orang akan menganggap bahwa customer service itu biasa. Ternyata di dalam perusahaan, apalagi di dalam perusahaan yang memang saat ini mengelola konsumen, begitu banyak konsumen dengan berbagai macam karakter, customer service itu penting. Kenapa? Kita lihat dulu beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa platform gitu ya. Nah, 68% customer mengatakan bahwa mereka akan melakukan pembelian lebih jika memang produk dan servisnya itu memiliki customer service experience, jadi pengalaman layanan yang terbaik begitu ya. 68 orang mengatakan akan terus membeli, artinya memang akan merepeat order. Yang kedua adalah 89% customer itu akan melakukan pembelian kembali jika memang mereka memiliki customer service yang positif, orang-orang yang melayani dengan baik gitu ya. Yang ketiga adalah 74% customer itu akan beralih kepada kompetitor jika dirasa customer service itu tidak memberikan pengalaman customer service terbaik. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu 89% lagi mengatakan bahwa jika memang hanya sebatas company itu dengan significantly above average, mereka biasanya bagi perusahaan yang menggunakan customer service itu lebih daripada perusahaan yang lain, mereka biasanya mendapatkan penjualan lebih besar 89%. Artinya ketika kita lihat bahwa customer service itu penting, maka customer service bisa meningkatkan penjualan usaha kita juga. Terus yang berikutnya adalah yang terakhir, 87% konsumen akan membaca review terlebih dahulu, baik itu dari local business. Kalau kita saat ini seperti sudah biasa ya, sudah menjadi kebiasaan kita, ketika kita melakukan pembelian apapun, kita akan men-searching dulu. Jika di Google, kita akan melihat apakah itu adalah Google review-nya, bagaimana si konsumen itu nanti puas atau tidak. Kalau kita di beberapa marketplace, pasti kita akan lihat sejauh mana bintang yang didapatkan dari konsumen mengenai produk tersebut. Apakah itu layanan yang buruk atau baik, apakah produknya buruk atau baik, atau bahkan pengirimannya memang
tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi memang 87% mengatakan bahwa dengan adanya customer service merasa terbantu meningkatkan performa reviewnya, baik itu di beberapa platform yang digunakan untuk penjualan begitu ya. Oke, kita next. Oke, jadi setelah saya tadi memberikan gambaran secara data bahwa memang sebetulnya jika kita meningkatkan customer service, kita menyampingkan, kita bisa mendapatkan beberapa hal positif. Pertama, tentu dengan customer service yang baik, banyak konsumen yang loyal. Kita bisa meningkatkan repeat order. Yang kedua, dengan adanya konsumen loyal, maka kita tidak perlu menggunakan budget iklan lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa mendapatkan lebih 75% keuntungan dari konsumen-konsumen yang loyal. Terus yang ketiga, biasanya kita menggunakan testimoni, portofolio, itu untuk mendapatkan review produk yang positif. Sehingga dengan review produk yang positif, anggaplah kita bisa mendapatkan 4,9 rata-rata, maka konsumen akan lebih percaya kepada produk kita. Dan dipastikan dengan produk yang positif, maka konsumen akan memilih kita dibandingkan dengan kompetitor yang lain, begitu ya. Jadi ini penting nih customer service. Terus berikutnya adalah meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena tadi disebutkan sama Mas Yusuf bahwa customer service itu salah satu tugas utamanya adalah melakukan penjualan. Mungkin kalau di zaman saya dulu, ketika saya di call center ya, di 2005 sampai 2007, mungkin di situ saya melayani biasa ya, melayani konsumen, tapi di dunia digital marketing, coba tanyakan kepada tim teman-teman, coba tanyakan kepada tim diri sendiri, ketika memulai bisnis, siapa yang menjadi customer service? Pasti diri kita sendiri. Dan siapa yang melakukan penjualan? Pasti kita sendiri. Makanya pentingnya customer service. Customer service itu tidak perlu mengandaikan bahwa kita punya 2, 3, atau 4 tim terlebih dahulu di bisnis pertama. Tapi customer service itu adalah fondasi untuk kita melakukan penjualan diri kita sendiri, gitu ya. Jadi siapapun yang memulai bisnis, pastikan teman-teman sudah harus memiliki kemampuan customer service, ya. Apa itu customer service? Nanti saya sedikit jelaskan. Oke. Oke, teman-teman sudah melihat mungkin ya, bahwa apa sih fungsinya customer service yang baik. Saya akan memberikan salah satu studi case gitu ya. Studi case ini, kenapa saya tidak mengandaikan studi case-nya di Indonesia? Saya sangat menghargai brand-brand Indonesia. Dan saya rasa semua brand Indonesia itu baik ya. Jadi saya akan mengandaikan good review dan bad review itu dari luar negeri aja terlebih dahulu ya. Saya rasa tidak ada yang mungkin mengkomplain juga gitu. Oke, mungkin saya akan coba dari sisi yang positif terlebih dahulu. Kenapa sih kita menginginkan good review? Karena ini sebagai contoh saja, ada berbagai macam perusahaan di Amerika yang mengutamakan customer service sebagai nilai jual dari perusahaan itu sendiri. Salah satunya adalah salah satu restoran di Amerika itu namanya Chick-fil-A. Nah, Chick-fil-A ini itu memberikan customer experience yang berbeda dari yang lain, dari restoran yang lain. Kenapa? Karena mereka memiliki beberapa prinsip nilai layanan. Salah satunya adalah nilai layanan bagaimana melayani konsumen yang baik. Mulai dari eye contact, smile voice, gitu ya, dan lain-lain begitu. Jadi dengan adanya service culture dari si perusahaan itu bisa membuat si konsumen lebih puas dan datang kembali ke restorannya. Dan ini terjadi di beberapa periode gitu ya, karena ini Chick-fil ini sudah lama. Nah, salah satu yang diinginkan oleh si owner itu adalah bagaimana saya bisa melakukan dan menerima konsumen lalu saya layani dengan optimal, saya layani dengan baik, saya layani dengan service yang terbaik gitu ya. Jadi kalau Chick-fil-A sendiri itu teman-teman nanti bisa lihat di YouTube ya. Itu melayani pertama dengan smile, yang kedua dengan ramah, yang ketiga dengan memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang diberikan konsumen. Contohnya misalkan apakah ada yang bisa dibantu seperti itu ya. Saya andai ini customer service sebagai gambaran yang besar saja ya. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Apakah mungkin minumannya? Apakah ada kesulitan? Apakah ada kendala? Ya, jadi customer service itu tidak hanya level melayani saja, tapi di situ ada yang namanya customer loyalty. Bagaimana konsumen itu diberikan lebih dari apa yang diharapkan, ya. Jadi kalau teman-teman hanya mencoba
memiliki kemampuan standar saja, coba pastikan kembali berapa banyak konversi sales yang didapatkan sama teman-teman begitu ya. Nah, ini yang terjadi. Dengan adanya customer service yang optimal, maka reviewnya pun terbaik gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat, ini salah satu yang menjadi layanannya Chick-fil-A gitu ya. Di dalam kesempatan ini ada review mengatakan bahwa ketika mobilnya itu bannya pecah, maka customer service itu melayani, membantu, dan memarkirkan gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang diberikan customer service over expectation gitu ya, sesuatu yang lebih dari apa yang diberikan sama orang lain. Makanya konsumen itu puas ya jika datang ke restoran ini. Nah, dengan adanya layanan optimal dan juga prima, maka secara otomatis sesuai dengan fungsi customer service yang tadi saya sampaikan, itu dapat meningkatkan penjualan. Salah satunya ini teman-teman bisa lihat dari 2012 sampai 2018 itu meningkat penjualannya begitu ya. Jadi teman-teman mulai sekarang pastikan customer service-nya sudah perlu untuk di-upgrade dan juga di-scale up begitu ya. Caranya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan ya. Oke, nah ini salah satu yang menjadi bad review kita. Ya salah satunya adalah di brand atau di company yang namanya, saya sebutkan karena ini luar negeri ya, mohon maaf ya. Bukan berarti saya harus menjelek-jelekan, tapi ini salah satunya adalah Dish Network gitu ya. Ini saya lihat juga di beberapa review bahwa memang Dish ini tidak memberikan layanan dengan baik. Pertama yang dia berikan adalah menunggu lama. Nah, coba teman-teman ketika berhubungan dengan skrip, ketika menunggu lama, apa yang teman-teman katakan? Apakah teman-teman bilang ketika 1 jam menunggu, bilang oke Bu, itu saja? Atau mungkin ketika 1 jam, teman-teman malah mengatakan bahwa mohon maaf Ibu, mohon maaf jika menunggu terlalu, atau mohon maaf telah menunggu ya. Nah ini salah satu nanti saya akan berikan bahwa ketika kita menjelaskan skrip, jangan sampai ada kata-kata negatif sekalipun ya. Jadi mohon maaf jika saya menjawabnya terlalu lama. Nah menjawab terlalu lama itu udah kata negatif. Makanya kalau bisa itu menjawabnya mohon maaf jika kami menjawab dengan membutuhkan waktu, begitu ya. Nah, jadi coba pastikan skripnya seperti itu. Nah, jadi ini salah satu yang memang perusahaan, di mana perusahaan ini memang tidak melayani konsumen dengan baik. Salah satunya adalah harus menunggu, namun tidak ada jawaban kenapa mereka harus menunggu. Harus menunggu, tapi tidak ada layanan yang ramah, sehingga konsumen tidak puas. Dan ketika konsumen terakumulasi dengan puas, bayangkan ketika satu orang yang tidak puas, berapa banyak orang-orang yang mendengarkan review negatif dari orang tersebut. Contohnya, misalkan salah satu konsumen saja, itu kita tidak puas, maka dia akan menyebarkan ke seluruh lingkungannya atau circle-nya. Mohon maaf ya, jika ibu-ibu tidak puas, pasti ngomong ke suaminya. Jika tidak puas, pasti ngomong ke temannya. Jika tidak puas, bahkan bisa berbicara di media sosial. Makanya kenapa itu penting kita menggunakan customer service sebagai salah satu tombak untuk mendapatkan review positif gitu ya, agar tidak menurun penjualannya begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya, saya tutup nih. Coba teman-teman bisa lihat kira-kira apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini. Nah, ini saya akan tutup ya, karena ini adalah salah satu review yang mungkin belum puas gitu. Maaf Mas, saya kecewa banget sama workshopnya, tukangnya sih ngerjainnya baik, tapi orang yang menerima pesanannya parah, pelayanannya buruk, mending cari workshop lain saja, gitu ya. Nih kalau kita layani buruk berarti ada kemungkinan konsumen akan pindah ke kompetitor yang lain gitu ya. Nah itu pastikan tuh ya. Terus yang kedua adalah pastikan pelayanannya itu harus profesional. Karena apa? Karena jika tidak profesional dan tidak fast respon, maka konsumen juga tidak puas begitu ya. Nah, apalagi maaf teman-teman yang sudah memiliki toko, memiliki workshop, memiliki tempat yang berhubungan dengan konsumen, pastikan salah satu poin tangible atau terlihat konsumen itu harus baik. Kalau bisa diupayakan jangan bau lah gitu ya. Minimal itu dulu gitu ya. Jadi kalau bisa tokonya wangi ya, workshopnya juga tidak berserakan sampah-sampah begitu ya. Itu salah satu yang menjadi faktor utama konsumen puas gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ketepatan waktu. Nah, ketika teman-teman pasti ada nih, ada bisnis-bisnis yang retail, ada bisnis-bisnis yang B2B gitu ya.
ada bisnis-bisnis yang mungkin G2G gitu ya, B2G maaf. Nah, pasti di sana ada deadline, ada yang PO, ada yang pengiriman secara langsung dan lain-lain gitu, atau dropship gitu ya. Nah, pastikan teman-teman ketika menginformasikan sesuatu, itu pastikan estimasi layanannya itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita menjanjikan estimasi yang sedikit, namun kemungkinan besarnya produksinya molor lebih panjang gitu. Dan ketika molor lebih panjang, sampaikan dengan skrip yang baik. Mohon maaf Ibu atau Bapak, kami sedang mengupayakan proses produksi. Namun kami upayakan secepatnya dalam jangka waktu 3 hari ke depan, kami akan kirimkan gitu ya. Jadi itu salah satu jaminan dari customer service. Oke ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu menggunakan good and review dari konsumen-konsumen kita. Ini kita nanti bahas di customer evaluation ya. Nanti ada di materi kelas berikutnya begitu ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nah, ini adalah framework yang saya buat. Itu namanya framework strategi 5S. Kalau saya sebut ini adalah framework strategi 5 super customer service begitu ya. Apa saja sih frameworknya gitu ya, Kang Andri? Frameworknya cuma ada 5 yang perlu kita ingat. Pertama adalah service mindset, yang kedua adalah service strategi, yang ketiga adalah service implementasi, yang keempat adalah service excellent. Wah, service excellent kayak gimana sih Kang Andri? Yang tadi ya, yang saya baca dari Chick-fil-A, ketika konsumennya bocor gitu bannya, customer service-nya keluar dari toko membantu begitu ya, itu salah satu yang memang luar biasa ya. Itu bisa kita wajib untuk ikuti. Lalu yang terakhir ada service improvement. Nah, bagaimana kita menstandarkan sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, itu nanti akan berhubungan dengan service strategi. Nah, itu apa sih Kang Andri? Wah, ya. Nah, teman-teman kalau ingin mengetahui dari 5S itu, teman-teman harus dan wajib mengikuti customer service masterclass ya. Karena nanti saya akan menjelaskan 4 strategi dan 1 strategi yang saya sampaikan sekarang ya. Jadi jangan lupa nih ya, customer service masterclass untuk ikut di selanjutnya 12-13 November ya. Oke, salah satu yang mungkin saya akan coba jabarkan itu adalah service implementasi. Kenapa? Karena sesuai dengan tema kita saat ini. Salah satu poin yang penting di dalam service implementasi itu adalah skrip komunikasi. Di luar dari sikap standar layanan, hard complaint, complaint handling, dan lain-lain. Salah satunya adalah skrip. Kenapa sih skrip ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah teman-teman sudah tahu ya, saya memiliki background di salah satu perusahaan telekomunikasi. Oke lah, nggak apa-apa ya, saya sebutkan saja karena sudah disebutkan di awal. Saya bekerja di perusahaan PT Telkomsel. Ya tentu teman-teman tahu ya, kalau di provider itu adalah salah satu perusahaan jasa telekomunikasi. Sehingga ketika kita bermain dengan jasa, maka layanan harus menjadi prioritas utama begitu ya. Nah, salah satu yang center point-nya dari customer service biasanya di Telkomsel, ini sebagai pengalaman saja, itu ada macam-macam. Di call center agent atau di call center-nya, ketika teman-teman menghubungi salah satu nomor premium, teman-teman dilayani di sana. Yang kedua adalah Grapari atau mungkin center service point. Nah, biasanya di Grapari itu harus berhadapan langsung. Atau yang ketiga, Telkomsel memiliki satu basis Play Store gitu ya, Telkomsel Play Store gitu. Nah, di situ bisa dilayani juga dengan layanan konsumennya. Nah, ketika kita berhubungan dengan layanan, itu akan selalu ada 2. Apakah kita berada di digital marketing yang tidak berhubungan langsung dengan konsumen, atau memang kita harus berhubungan langsung dengan konsumen. Ketika teman-teman menggunakan script chat, ya tentu ini hubungannya dengan yang namanya layanan online. Tapi ketika teman-teman berhubungan dengan verbal communication atau script communication, itu berhubungan dengan layanan offline. Contohnya misalkan teman-teman punya toko dan ada banyak konsumen yang datang. Nah, teman-teman harus menggunakan beberapa poin dan faktor yang penting. Pertama, verbal communication. Bagaimana teman-teman bisa berbicara dengan konsumen dengan baik, benar, ramah layanan, dan menjual gitu ya. Lalu eyes contact. Nah, kalau di offline pasti teman-teman harus mempertimbangkan eyes contact. Yang berikutnya adalah body language. Nah, bagaimana teman-teman memiliki tubuh yang merepresentasikan dari produk teman-teman itu sendiri. Kenapa penting body language? Karena
disitulah letak orang akan menganggap apakah kita serius atau tidak dari body language itu gitu ya. Apakah kita benar-benar mau melayani atau tidak, apakah kita hanya leha-leha, bermalas-malasan, pentingnya body language. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Pak kalau saya hanya menggunakan layanan online? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya gitu ya. Nah, saya selalu menganggap bahwa setiap layanan itu memiliki standar yang sama. Karena apa? Karena manusianya manusia yang sama, begitu ya. Nah, bagaimana sih kita berbicara dengan komunikasi yang online? Nah, tentu kita berhubungan yang namanya live chat dan juga teks. Kenapa kita gunakan script chat itu penting dan menjadi prioritas? Karena kita menggunakan live chat. Sekarang hampir sebagian besar online maupun website itu kontaknya itu menggunakan WhatsApp. Ya, betul kan? Setuju ya, gitu ya. Nah, karena itu kita penting untuk memahami bagaimana sih script chat yang kira-kira bisa efektif kepada konsumen atau pelanggan gitu ya. Kita main ke sana ya. Oke, nah tadi sudah disebutkan. Jadi sekarang kita main di digital marketing bagi orang yang digital marketing. Nah, di digital marketing itu memang kita wajib dan memahami standar layanan. Baik itu melalui website, melalui handphone, melalui email, melalui live chat, chatbot, dan lain-lain gitu ya. Atau melalui telepon gitu. Nah, kita harus memahami standar tersebut gitu. Nah, apalagi teman-teman yang memang mengandalkan omnichannel. Offline-nya ada, online-nya ada. Jadi memang perlu penggunaan dua pendekatan. Pendekatan online secara verbal communication dan standar communication. Nah, nanti apakah SOP-nya gimana sih Kang Andri? Nah, SOP-nya memang tidak kita bahas di sini. Makanya nanti dibahas di Customer Service Masterclass. Atau misalkan kita menggunakan yang online. Nah, ini kita akan bahas yang online saja dulu ya. Ini part yang paling kecil dulu. Oke, teman-teman mungkin sama ya. Teman-teman ada yang baru bergabung di bisnis, pasti bilang bahwa, aduh, aku mau menggunakan organik atau menggunakan biaya iklan ya. Kalau organik, mungkin kita tidak ada rugi sama sekali. Tapi memang proses organik, kita menggunakan 6 bulan, 3 bulan gitu ya. Kita harus bikin kontennya, kita harus membuat tips dan trik, membuat value di dalam konten kita. Tapi bagaimana kalau ceritanya adalah teman-teman menggunakan biaya iklan. Biaya iklan yang tinggi, lead-nya tinggi, tapi sayang nih konversi customer service-nya kecil. Nah, mungkin teman-teman sudah paham belajar tentang funneling ya. Funneling itu biasanya konsumen masuk dulu ke website kita, melihat dari konten kita, ketika mereka menyukai dengan produk kita, maka mereka menghubungi kita melalui WhatsApp. Nah, tapi kadang-kadang gitu Pak, saya udah bikin landing page, saya udah bikin bagus-bagus produknya, saya udah bikin kontaknya itu banyak gitu ya, kadang ada yang CS-nya 3, ada CS-nya cuma 1, tapi kenapa ya kok belum ada penjualan gitu ya, ini kenapa ya gitu. Nah, itu kita perlu mempertanyakan ya. Ini biasanya curhatan anak digital marketing ya, termasuk saya ya, lead-nya tinggi tapi konversi sales-nya kecil gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah gitu ya, dengan sejalannya waktu ada beberapa poin-poin yang saya kerjakan gitu ya. Ini marah-marah nih. Oke ya, kita marah-marah gitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam chattingan itu kita selalu mengandai-andai bahwa konsumen itu sama ekspektasinya dengan apa yang kita katakan. Sedangkan konsumen itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Konsumen itu memiliki pandangan terhadap chat kita berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, makanya kenapa kita harus memahami script chat dengan baik agar tidak memberikan dampak perspektif yang negatif. Contohnya nih ya, saya contohkan. Pertama, misalkan nih kira-kira nih, saya memberikan kuis nih. Antara mohon tunggu ya, saya cek dulu, sama mohon ditunggu ya Bu, saya akan cek terlebih dahulu. Kira-kira mana yang lebih enak ke konsumen? Oke, kira-kira ada yang mau ngacung tangan nggak? Silakan. Saya kasih kesempatan dulu nih, biar memahami dulu ya. Coba. Oke, kira-kira siapa nih yang mau menuju? Oke, Mbak Sally ya. Oke, Mbak Sally, silakan Mbak. Kira-kira mau pilih mana nih? Mohon tunggu ya, saya cek dulu, sama mohon ditunggu ya Bu, saya akan cek terlebih dahulu. Ya, saya pilihnya mohon ditunggu ya Bu, saya akan cek terlebih dahulu. Oke, kira-kira perspektif konsumen seperti apa dengan customer service-nya? Lebih enak didengar gitu, lebih sopan. Lebih enak. Oke, sip, thank you. Lebih enak didengar dan lebih sopan. Sama seperti halnya dengan kita berbicara dengan Teteh ya. Mohon tunggu ya Teh, saya cek dulu. Kan beda ya.
sama mohon ditunggu ya Bu, saya akan cek terlebih dahulu. Oke, good ya. Kita kasih kesempatan lagi nih ke yang lain ya. Terima kasih Mbak Seli. Mudah-mudahan Mbak Seli. Iya, sama-sama. Gitu. Terima kasih kembali. Ya, oke ya, good ya. Ya, terima kasih kembali. Oke, good. Nah, yang kedua adalah Bapak jadinya beli yang mana atau produk mana yang Bapak pilih? Oke, kira-kira siapa nih yang mau? Oke, Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Cocoknya yang mana nih kira-kira? Silakan mungkin di on kan, Pak? Oke, mungkin itunya di mute on kan? Maaf ya. Silakan Pak Zainal. Saya pilih produk mana yang Bapak pilih? Oke, kenapa Pak? Bapak menganggap itu lebih baik, Pak? Karena kalau misalnya itu kan yang pertama itu Bapak jadinya yang mana tuh selalu dipaksakan. Kalau ini kan milih. Iya. Itu aja. Oke, good. Good job, Pak. Good point. 100 untuk Bapak. Oke, Pak Zainal, betul ya? Jadi kalau Bapak jadinya beli yang mana sama produk mana yang Bapak pilih. Artinya ketika Bapak jadinya beli yang mana seakan-akan kita menekan ya, Pak? Betul. Kalau menekan orang biasanya mundur gitu ya. Mundur, dipaksa. Dipaksa gitu. Orang nggak suka dipaksa ya, Pak? Nah, makanya gunakan produk atau mungkin kira-kira produk mana yang Bapak pilih. Apakah A atau B gitu ya. Betul. Kesannya tidak memaksa. Good point, Pak. Terima kasih Pak Zainal ya. Iya, sama-sama. Oke, saya akan coba lagi deh. Saya usahain ya, sama baik Pak akan kami upayakan. Wah, ini mudah banget nih kayaknya nih. Oke, silakan nih. Wah, ini harus dikasih bonus ya Mas. Ini ya, Mas Yusuf ya, yang udah menjawab benar ya Mas ya. Iya, kira-kira kasih bonus apa ini enaknya nanti? Gampang lah. Wah, gampang ya. Oke. Kita create nanti. Siap. Oke, saya kasih kesempatan untuk kayaknya tadi Mbak Mbak Erni ya. Maaf tadi yang pertama Mbak Erni. Nanti saya kasih kesempatan Mbak Anita yang berikutnya. Mbak Erni, silakan Mbak Erni. Kalau saya pilih yang baik Pak akan kami upayakan. Kayaknya itu lebih terdengarnya lebih enak gitu ya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Erni. Saya akan upayakan Mbak Erni mendapatkan bonus terbaik. Menjamin ya. Oke, good. Thank you Mbak Erni ya. Jadi saya usahain ya, itu kan sesuatu yang mungkin digunakan dengan target-target market tertentu. Takutnya gitu ya. Takutnya bapak-bapak maaf ya sudah berumur, tapi kita bicarakan dengan usahain ya seakan-akan kita tidak ada perhatian. Jadi kalau bisa agar perspektifnya mengandung sesuatu yang positif, maka baik Pak akan kami upayakan gitu ya. Oke, good point. Saya mau yang Mbak Anita nih. Tadi saya kayaknya sepertinya sudah tunjuk tangan Mbak Anita. Mangga Mbak Anita. Mana nih Mbak Anita nih? Aduh, Mbak Anita kemana ya? Oke, Mbak Anita silakan mungkin yang terakhir nih. Ditunggu transferannya ya Pak, sama kami tunggu pengiriman transfernya ya Pak. Kira-kira contohnya yang mana? Saya pilih yang kami tunggu pengiriman transfernya ya Pak. Oke, kenapa nih Mbak Anita? Karena lebih apa ya, yaitu tadi ya, lebih sopan dari cara berbahasanya gitu kan. Ya. Dan dari sudut pandang itunya juga kita nggak berarti kan kita nggak maksain ayo cepetan transfer gitu loh ya kan. Kalau yang ditunggu transferannya ya Pak itu kan ibaratnya seperti maksa banget ayo cepetan transfer dong Pak gitu loh kesannya kan. Betul. Wow, keren banget. Betul Mbak Anita, 100 untuk Mbak Anita ya. Jadi betul ya Mbak Anita. Ya, jadi saya betul banget. Jadi kenapa kita menggunakan script chat dan kita perlu pertimbangan script chat itu biasanya hubungannya dengan perspektif konsumen, ya. Jadi ketika teman-teman nih berada di WA, coba pastikan dulu kira-kira ketika saya mengatakan itu perspektif apa sih yang akan didapatkan oleh konsumen. Nah, perspektif ini akan kita bahas di Customer Service Masterclass ya. Tapi kita akan lanjut dulu ya. Oke. Nah, kenapa sih gitu ya? Coba cek kembali skripnya teman-teman. Kira-kira apakah skrip layanan itu sudah sesuai sikap layanan yang diinginkan konsumen atau mungkin belum sesuai dengan yang diinginkan konsumen gitu ya. Yang kedua, apakah skrip layanan itu mampu meyakinkan konsumen? Jangan-jangan mungkin gitu ya, ada beberapa yang memang tidak close, itu tidak meyakinkan konsumen, hanya menjawab saja. Misalkan nih,
Bapak, maaf produknya apa saja ya? Oh, produknya adalah ABCD. Udah titik, tidak ada pertanyaan kembali. Atau, oh betul Pak, produknya gini, gitu ya. Nah, penting kita untuk meyakinkan konsumen. Karena bagaimanapun juga kondisi dan kualitas produk kita adalah representasi produk kita. Jadi harus meyakinkan, bagaimana meyakinkan orang lain kalau kita juga sendiri tidak yakin sama produk kita, begitu ya. Jadi ini nanti masuk yang namanya keyakinan dalam mindset, gitu ya. Itu ada di customer service mindset, gitu ya. Keyakinan, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah apakah skrip layanan dapat membuat konsumen nyaman sehingga tidak memiliki perspektif negatif. Nah, ini penting juga nih. Apakah skrip layanan terdapat ajakan untuk membeli? Nah, coba ditanyakan kembali apakah ada ajakan atau tidak ya. Kita lanjut. Ada 3 tahap skrip yang bisa Anda lakukan. Pertama adalah teman-teman bisa menggunakan, pertama, building rapport, atau kalau bahasa Indonesianya adalah membangun kedekatan. Yang kedua adalah desire, membangun keinginan. Yang ketiga adalah call to action. Jangan lupa setiap pelayanan harus diakhiri dengan yang namanya melakukan penjualan atau CTA, call to action. Kita lanjut. Salah satu yang bisa kita gunakan untuk building report itu adalah kriteria. Kenapa saya gunakan kriteria? Karena ini salah satunya. Ketika kita ingin mengenalkan ke orang lain, jangan kita belum mengenalkan diri kita sendiri. Makanya ketika kita melayani orang lain, pastikan mereka tahu siapa kita. Apa sih gunanya mengetahui kita? Karena ketika nanti ada apa-apa, mereka tahu kira-kira komplain ke siapa. Jangan sampai, ini maaf ya, ketika nanti ada komplain itu dilempar-lempar. Oh tadi saya ke Pak Andri, tadi kemarin saya nggak online nih, tapi ke siapa ya gitu ya. Kemarin saya ke sini, ke siapa ya. Jadi pastikan bahwa apapun yang terjadi dengan konsumen kita harus perkenalkan terlebih dahulu. Makanya perkenalkan terlebih dahulu, contohnya nih ya, misalkan nih, selamat siang, toko berkah sembako dengan Andri bisa dibantu. Nah, kata Andri itu harus ya, menurut saya ya, itu wajib untuk disampaikan di layanan skrip kita supaya mereka memahami dan mengenal kita ya. Nah, mungkin teman-teman begini, Pak, kalau tim customer service bagusnya berapa suku kata sih? Wah, ini menarik nih ya. Biasanya dari customer service yang saya kelola itu berapa kata ya? Wah, jawabannya nanti aja deh terakhir. Oke. Jadi teman-teman kalau menentukan nama customer service itu tentukan dulu produknya dan juga target marketnya. Ini salah satu contoh saja ya. Ketika saya mengelola salah satu marketplace di Jakarta ya, salah satunya gitu ya. Saya mengelola customer service Jakarta, dia menggunakan bahasa Inggris. Maka saya menggunakan nama kata Andrew. Walaupun bukan, ini tidak saya sarankan ya. Tapi ketika kita berhubungan dengan luar negeri, saya mengatakan diri saya adalah Andrew. Ya, mungkin Andri ya, tapi Andrew agar mereka familiar dengan kata saya gitu ya. Nah, coba nih teman-teman nanti tentukan kira-kira nama online yang terbaiknya apa agar mudah dilakukan oleh konsumen ya. Itu contohnya ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah sebutkan nama konsumen. Nah, sebutkan nama konsumen. Boleh teman-teman menanyakan dengan siapa saya bicara, dengan siapa saya berkomunikasi, atau misalkan kalau memang tidak sempat, tidak apa-apa, gunakan saja form pemesanan untuk mengetahui nama konsumen itu. Contoh ya, misalkan konsumen masuk, kita menggunakan autoresponder WA. Nah, autoresponder itu gunakan form pemesanan dengan nama di depannya. Itu nggak apa-apa. Ketika konsumen menyebutkan nama, bahwa kita bisa sebutkan nama tersebut. Seandainya tidak menyebutkan nama, teman-teman bisa menanyakan, mengidentifikasikan dengan siapa saya berbicara ya. Gunakan sebutan yang tepat, lalu gunakan pertanyaan setelah percakapan ya. Nah, ini kita akan bahas nanti ya di Customer Service Masterclass nih. Terus gunakan kata membantu, lalu gunakan menjawab relevan dengan pertanyaan konsumen. Contohnya ya, saya sebutkan. Selamat siang, saya dengan Andri. Selamat siang, dengan kelas UKM.id, saya dengan Andri bisa dibantu. Contoh ya, nanti kita buat skripnya yang enak-enak aja lah, nggak usah baku-baku amat gitu ya. Tapi greeting-nya di awal harus siap nih. Mohon maaf dengan Bapak, siapa saya bicara? Contohnya seperti itu. Atau misalkan kalau di chatting, mohon maaf dengan Bapak atau Ibu siapa? Nggak apa-apa ya, tanpa perlu menggunakan saya berbicara, tidak apa-apa. Yang berikutnya, ada yang bisa dibantu? Boleh. Atau ada yang bisa kami bantu? Kenapa selalu kami? Kenapa tidak saya? Karena biasanya orang akan lebih percaya jika kita gunakan kata kami, biasanya gitu ya. Baik Pak, kami bantu. Artinya apa?
kami sebagai stakeholder customer service akan membantu dengan perusahaan. Ingat, customer service sama dengan brand perusahaan. Kalau customer service-nya buruk, maka perusahaannya buruk. Jadi ini satu paket ya. Betul Pak, produk jaket kami dibuat dari bahan kulit pilihan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Building desire customer. Nah, kriterianya apa nih? Pertama, gambarkan diri Anda sebagai orang yang ceria, optimis, dan antusias. Jangan-jangan ketika kita melayani chatting, kita lagi mumet nih. Waduh, bayar hutang nih ya. Ya udahlah, layanin konsumen biasa-biasa aja gitu. Jangan-jangan memang itu nanti muncul juga nih ke konsumen. Konsumen menganggap itu sesuatu yang tidak prioritas. Makanya ketika berbicara skripnya adalah, oh baik Pak, saya dengan senang hati bisa membantu Bapak. Ya, ingat, saya dengan senang hati. Pastikan bahwa membantu itu salah satu kunci utama ya. Nanti kita jelaskan. Terus yang berikutnya adalah jadilah diri sendiri dengan personality yang baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maaf ya. Ketika Bapak-bapak harus menjadi customer service, nah upayakan Bapak-bapak memiliki service mindset personality yang baik gitu ya. Ya mungkin ramah, baik, suka tersenyum, jangan jutek gitu ya. Nah, itu kok ya itu syarat sih sebetulnya. Jadi customer service yang baik. Terus berikutnya adalah percaya diri. Nah, percaya diri terhadap produk yang tadi saya sudah sebutkan. Beri gambaran kepada konsumen bahwa produk itu cocok untuk konsumen, ya. Bapak, ini produknya cocok untuk Bapak. Bapak hanya menggunakan 2 tetes saja, Bapak sudah berkurang. Contoh ya, Bapak menggunakan 2 tetes saja selama seminggu 2 kali, maka penyakit Bapak sudah hilang. Wah, ya itu kan chat tuh skripnya. Nah, ya, sama ya nanti kita coba ya. Terus memberikan jaminan kepada konsumen, mereka ragu, yang pasti konsumen itu orang yang spesial ya. Nah, jangan menyamakan semua konsumen sama tuh Pak atau Ibu. Konsumen itu spesial, makanya kenapa ada kata-kata kadang suka bilang gini, Ibu hanya khusus untuk Ibu, produk ini, diskon ini untuk Ibu. Biasanya konsumen-konsumen yang sudah membandel. Maksudnya apa? Yang kita follow up kok lama banget ya dia menjawab. Kita follow up kok udah berapa kali mereka tidak membeli. Nah, ya pastikan itu ya. Tapi di awal juga bisa ya. Pokoknya konsumen itu harus spesial lah pokoknya ya. Kadang-kadang gitu, oh iyalah buat Ibu mah saya spesial harganya gitu ya. Ingat ya gitu ya. Itu walaupun mungkin banyak materi itu, tapi itu work di saya. Itu work di tim kami ya. Pokoknya spesial aja. Nah nanti makanya, baik Bapak dengan senang hati saya bisa membantu, saya setuju dengan Bapak, apa kebutuhan Bapak kami rekomendasikan dan tidak usah khawatir gitu ya. Nah itu banyak lah. Oke, yang terakhir aja, ini adalah call to action. Nah, call to action apa sih? Ya, ini adalah jantung dari skrip itu sendiri. Pertama apa? Kriterianya adalah pastikan kita memberikan pilihan ya di akhir percakapan. Ini penting, ini asli, ini penting. Kenapa? Ketika kita masuk di standar layanan, form pemesanan, lalu kita kirimkan produk knowledge, lalu kita sampaikan informasi produk, pastikan setiap informasi yang disampaikan harus disertai dengan pertanyaan dan juga pilihan. Udah itu mah, itu yakin lah, cepet banget itu ya. Nah itu yakin. Nah nanti biasanya chattingnya di sebelah kanan nih, pilihannya apa, cepat, pilihannya apa, cepat, pilihannya apa, cepat gitu ya. Nah, makanya pilihan selalu ada di setiap percakapan. Yang kedua adalah betul buat keterbatasan. Itu setuju banget, karena biasanya diskon promo itu nggak lama-lama gitu ya. Nah pastikan diskon promo itu hanya berlaku untuk konsumen yang pada saat itu. Terus yang terakhir, jangan lupa nih teman-teman, pastikan bahwa teman-teman harus meng-follow up. Berapa kali sih Kang Andri biasanya minimal follow up? Nah, biasanya nih ada riset mengatakan bahwa 5-12 kali ya. Kecuali konsumen-konsumen yang sudah hot market. Hot market apa? Nah, kita nanti pasti udah tahu ya. Hot market yang udah kenal sama kita, udah tahu produk kita, udah disebutkan sama teman-teman kita, udah ada testimoni yang bagus, ada di TV, ada di Instagram, ada di media sosial. Ya udahlah itu mah konsumen juga pasti udah kegugah desire-nya ya. Tapi kalau misalkan cold market gimana Kang Henry? Ya udah kalau cold market wajib dan harus kita follow up gitu ya. Tapi setiap follow up itu kalau bisa disarankan harus menggunakan script chat yang berbeda-beda. Kenapa sih Kang Andri nggak boleh yang sama? Nanti saya jelaskan ya. Oke, terus yang terakhir ada kirimkan nomor rekening secepatnya. Oke, sip ya. Nah ini jadi kirimkan nomor rekening secepatnya ya. Kalau misalkan konsumennya itu udah, ya udah Pak, saya mau bayar. Udah jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tanya-tanya lagi. Langsung aja kirimkan nomor rekening secepatnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengundur-ngundur pertanyaan baru, pokoknya
intinya adalah nomor rekening aja secepatnya. Nah, itu closing ya di terakhir gitu ya. Nah, kenapa sih gunanya layanan customer service menggunakan itu ya? Intinya prioritas utamanya adalah customer service. Itu harus bisa juga melakukan penjualan. Itu intinya. Contohnya apa nih? Contohnya saya contohkan. Nah, pilihannya apa? Contohnya nih, memberikan 2 pilihan di akhir. Baik, Bapak kira-kira warna coklat atau hitam? Bapak kira-kira ukuran L atau M? Bapak kira-kira mau pilih 2 atau 1? Bapak kira-kira gitu ya. Yang kedua adalah gunakan limited edition. Ini benar-benar saya rasakan. Jadi diskon khusus, promo diskon hanya hari ini, itu setuju. Saya suka banget gitu dan itu work ya. Nah, betul Pak, karena harga diskon sayang untuk dilewatkan. Bagaimana? Tetap pertanyaan gitu ya. Terus yang terakhir, baik Pak, berikut nomor rekening kami Pak. Jam berapa kira-kira Bapak akan transfer? Saya akan pisahkan barangnya gitu ya. Penting untuk disampaikan nomor rekening kita. Jadi nanti saya akan jelaskan di sikap dan standar layanan dari mulai A sampai Z itu di Customer Service Masterclass gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, itu saya akan jelaskan nanti. Begitu ya. Karena memang itu panjang dan itu harus menggunakan beberapa poin-poin diskusi yang mendalam gitu ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Sip. Nah, ini yang penting-penting ya. Ini salah satunya, gunakan autoresponder, jawaban relevan, jangan bertele-tele, cepat-cepat, beri pujian ya. Gunakan imajinasi konsumen dan lain-lain. Nah, ini nanti saya jelaskan. Oke, nah tadi kan saya sudah mengulas ya beberapa informasi yang saya sampaikan di script chat. Dan itu tidak bisa kita bahas di dalam waktu yang sangat sempit ini, apalagi kita sampai dengan sekitar jam 9-an lebih. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak nih teman-teman ya yang ingin sama-sama belajar dengan saya, kita akan mengadakan Customer Service Masterclass nih. Itu tanggal 12 sampai tanggal 13 November. Nah, teman-teman yang berminat silakan ya. Kita nanti akan memberikan early bird sampai dengan 17 Oktober. Yang memang berhak untuk early bird adalah yang sudah ada di sini nih, gitu ya. 1 orang kita berikan 1,8, 2 orang kita ada dapat diskon sebesar 3 juta rupiah, gitu ya. Nanti kita akan bahas banyak nih dari A sampai Z, dari framework 5S, anger management, stress management, dan lain-lain. Saya sebutkan. Nah, ini dia. Kurikulum yang nanti saya akan sampaikan itu adalah pertama, excellent customer service, sikap dan standar layanan, komunikasi yang efektif, handling komplain. Triknya gimana sih, Kang? Kok tim saya suka banyak banget handling hard complaint-nya? Nah, itu disampaikan nanti sama informasi saya. Nah, ada beberapa poin yang tidak saya sampaikan di luar. Jadi saya khususnya nih kelas UKM, khususnya Mas Yusuf, khususnya teman-teman yang ada di sini, yang kuning-kuning ini, teknik persuasi, closing sales, stress management, customer relation, customer service, itu akan saya sampaikan nanti di Customer Service Masterclass, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini fasilitas benefit yang saya akan sampaikan. Itu nanti teman-teman dapat sertifikat, dapat modul hard copy, kita akan berikan video rekaman, 2 kali lunch, 4 kali coffee break, dan nanti kita kasih juga t-shirt eksklusif. Nah, nanti akan mendapatkan konsultasi dan pendampingan online. Kita ada WA group, nanti selama 1 bulan saya akan diskusi banyak dengan teman-teman melalui sesi Zoom bersama ya. Nah, kalau teman-teman mungkin nanti tertarik, dan insya Allah saya yakin banyak banget yang ingin memperbaiki customer service-nya, terutama tim atau mungkin secara pribadi, kita memberikan bonus early bird sampai dengan 17 Oktober gitu ya. Early bird 1 orang, nanti saya akan berikan konsultasi juga, pendampingan online, dan pasti ada yang bertanya, Bapak bisa dicicil nggak? Bisa ya, kita berikan DP minimal 25%. Nanti saya akan berikan sesi konsultasi private. Tapi kalau 2 orang, misalkan ada 1 perusahaan dengan per brand, saya akan berikan konsultasi dan pendampingan online bisa dicicil minimal 25%. Nanti ada private online, saya akan berikan bonus juga. Nah, ini khususnya nih, bagi yang early bird 2 orang per brand, saya akan berikan workshop copywriting private. Nah, siapa sih nanti yang akan memberikan copywriting-nya? Itu kejutan ya. Nah, itu jadi jika memang posisinya di Bandung atau luar Bandung, maka di Bandung kita akan offline, tapi di luar Bandung kita akan berikan secara online gitu ya. Oke. Sip. Nah, nanti teman-teman silakan mungkin bisa di-capture bagi yang tertarik untuk mengikuti Customer Service Masterclass, sehingga teman-teman menjadi customer service yang udah nggak usah 4 tahun lagi deh. Kayak Kang Andri. Kang Andri udah 14 tahun baru tahu sekarang. Nah, teman-teman tuh cuma 2 hari gitu ya. 2 hari tapi sudah bisa merangkum 14 tahunnya Kang Andri. Nah, caranya adalah ya teman-teman ikut kelas kita ya. Jadi nanti saya rangkum dari A sampai Z, dan itu bisa
seperti lifetime journey ya, lifetime journey gitu ya. Nah, teman-teman silakan, ada yang mau screenshot silakan, ada yang mau foto silakan dan lain-lain gitu ya. Jadi itu saja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Nah, selebihnya nanti kita akan kembalikan dulu ke MC. Silakan Mas Yusuf. Makasih. Oke, Kang Andri, terima kasih. Wah, luar biasa materinya, Kang. Saya sebagai orang yang belum pernah belajar secara resmi customer service. Jadi ya saya mau memulai bisnis dulu ini Kang sendiri Ya, gitu ya, silakan. single fighter. Jadi ya benar kata Kang Andri tadi ya. Jadi seorang pebisnis sendiri itu ngadepin customer sendiri, harus ngebales Betul. sendiri. Dia minta proposal, kita harus nyiapin proposal. Dia minta presentasi, Iya. kita harus presentasi dan harus wah itu. Saya mencatat ada beberapa yang menarik buat saya ya. Tadi Ya. misalkan framework 5S, wah itu luar biasa sekali. Saya jadi penasaran itu. Itu nanti di training market masterclass-nya itu ya, dikupas semua itu ya 5S. Betul, Kang. Sangat betul. Kadang nanti di dalam 2 hari kita tahu bagaimana memahami dan mengetahui psikologi konsumen itu sendiri, Kang. Oke. Jadi ketika saya udah melihat Mas Yusuf nih, oh, ini saya tahu nih Mas Yusuf kayak gimana ya psikologinya. Berarti saya tahu nih chatnya seperti apa gitu ya. Terus tadi dibilang apa? Lebih baik menggunakan kata kami daripada kata saya. Iya. Nah, ini juga saya kadang masih salah ini di sini. Tapi yang paling kena itu tadi, gambar diri sebagai pribadi yang ceria, optimis, dan antusias. Nah, ini kan, ya memang benar kan? Kadang pas lagi tagihan banyak, mumet gitu kan, Iya, Kang. harus ngebalas chat customer ini jadi repot. Nah, itu dia, Mas. Betul. Oke, nah teman-teman ini luar biasa. Kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab ya. Itu tadi sudah ada satu pertanyaan. Nah, tapi sebelum itu kita ini dulu ya on cam dulu untuk foto bareng. Makasih, silakan. Oke, yuk foto bareng dulu. Saya setting dulu ya. Oke, boleh on cam sebentar, teman-teman. Wah. Aduh, Wah, ada Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Ini guru saya, waktu itu saya berkunjung ke beliau. Wah, halo Pak Hendra. Nggak nyangka yang ikut ketua HPN-nya. Aduh, halo. Aduh. Suhu. Oke, yuk kita mulai ya. Seperti kata Kang Andri tadi, jadilah pribadi yang ceria, optimis, dan antusias. Yuk, senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, ini sebentar ya. Ini karena pesertanya banyak, saya scroll lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa ya teman-teman untuk follow sosial media Kelas UKM di Kelas UKM ID, baik itu Instagram maupun TikTok. Siap. Oke, kayaknya kita langsung aja nih. Siap, silakan. Ini ada pertanyaan dari Kang Dion Tanuraksa. Iya. Apa bedanya customer service dan CRM? Iya. Oke. Enggak, Kang, mungkin langsung dijawab dulu aja. Oke, siap. Terima kasih ya, Kang. Oke, baik. Customer service dan CRM. Biasanya yang kami tahu ya, CRM itu digunakan setelah konsumen itu sudah melakukan pembelanjaan, customer relation management gitu ya. Customer service itu memang digunakan pada saat awal konsumen itu masuk ke kita. Ya. Jadi ketika konsumen itu masuk ke kita, itu kita menggunakan 3 poin. Pertama apa? Tugasnya customer service ya, maaf ya, saya jabarkan dulu. Customer service tugasnya adalah memastikan pelayanan yang masuk ke kita, melakukan penjualan dan komplain handling. Tugasnya CRM adalah memastikan konsumen bisa melakukan pembelian kembali kepada kita, memastikan konsumen terus dilayani dengan standar yang sama, memastikan konsumen untuk mendapatkan bonus-bonus khusus di sisi service excellent gitu ya. Kalau kami sih seperti itu. Oke, siap. Bagaimana Kang Dion? Nah, apakah ada tanggapan? Oke, mungkin sambil menunggu Kang Dion ini nanti ini sudah ada yang resign kan. Jadi
Siap. Anita. Silakan Teh, mangga di open mic, unmute dulu. Suaranya Oh, iya. belum kedengeran. Ah ya, silakan. Oke. Makasih Kang Andri. Sama-sama, Bu Mau Anita. bertanya ini. Tadi kan udah dibahas juga masalah yang untuk follow up ya. Iya. Nah, untuk follow up-nya itu kan tadi sempat dikasih tahu sekitar 5 sampai 12 kali gitu kan. Nah, Betul. yang mau saya tanyakan itu ada jangka waktunya itu berapa lama ya? Yang baik gitu loh. Jadi Iya. tidak terkesan seperti kita ngejar-ngejar customer ini, waduh, kayak iya saya bayar. Nanti kan biasanya ada yang begitu, iya ya pasti saya bayar kok, gitu loh. Jadi kan Iya, kita iya, juga iya. tidak mau kehilangan image baik itu tadi kan, gitu loh. Jadi untuk Iya, betul. follow up-nya itu yang baik itu sampai 5 sampai 12 kali itu tadi, itu temponya berapa lama gitu loh. Iya. Gitu. Iya, betul. Ya. Betul. Baik, langsung Terima Kang kasih Andri, Bu silakan. Anita ya. Langsung jawab aja ya. Ya. Betul Bu Anita, tadi pertanyaannya yang menarik ya. Jadi berapa lama dan intervalnya seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari percakapan terakhir Bu Anita. Contohnya apa? Misalkan, Ali Bu mau ditransfer saat ini karena barang kami sudah disimpan gitu ya. Itu misalkan jam 4 sore Bu ya. Nah, tapi si konsumen itu belum membalas dan lain-lain, pastikan itu H+1 ya. Wajibnya adalah hari H dan H+1 ya. Jadi kalau udah H+1 belum diterima transfer, mengingatkan. Karena biasanya range waktu orang masih mengingat tentang produk kita, desire produk kita biasanya 24 jam ya. Jadi jangan sampai melebihi dari H+1 kalau konsumen belum transfer hari ini. Tapi ketika H+1 konsumen itu sudah dan tidak mau, nah kita memberikan jarak 2 hari, Teh Anita. Jadi jangan sampai 3 hari berturut-turut, orang akan terganggu. Jadi ketika misalkan nih hari Minggu Ibu udah ngelayanin, oh baik, mereka udah jadi warm market nih ya, karena belum beli jadi belum hot market nih. Oh iya Ibu, ini barangnya sudah saya validasi, lalu bagaimana Bu untuk prosesnya transfernya? Ini berikut nomor rekening kami. Kami tunggu transfernya sampai dengan jam 4 sore karena barang sudah kami pisahkan dan kami akan coba kirimkan hari ini gitu ya. Nah, gitu kan pasti ya. Nah, ketika itu si konsumen tidak bayar-bayar nih gitu ya. Nah, kita perlu mengingatkan kembali besoknya. Jadi jangan terlalu jauh Ibu, karena orang tuh udah nggak punya keinginan gitu ya. Jadi H+-nya kita ingat kembali, Ibu, mohon maaf, ini barang sudah ada di kami, sudah kami siapkan stoknya. Hari ini kami tunggu kira-kira jam berapa ya Bu transfernya? Ya, kami hari ini kira-kira jam berapa ya transfernya? Jadi seakan-akan kita udah optimis konsumen akan transfer Bu. Ya, optimis dulu aja. Nah, jadi H+1. Nah, setelah itu baru kita intervalnya adalah 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi saya biasanya menggunakan 2 hari sekali, Bu. Ya, jadi kayak diingetin lagi. Dan ketika follow up, Ibu nggak usah berat-berat, Bu. Nggak usah bagaimana Ibu mau ditransfer. Enggak, Ibu cuma sebutkan Assalamualaikum. Itu konsumen udah paham kok maksud kita apa, gitu ya. Jadi misalkan di 2 hari kita bilang Assalamualaikum Ibu, apa kabar, gitu ya. Follow up tuh jangan lagi aja Bu ya. Terus berikutnya, bagaimana Ibu produknya? Apakah ada pertanyaan atau ada kendala? Bisa disampaikan. Nggak mau balas lagi nih, 2 hari lagi. Ibu, moga sehat ya Bu. Kami ada produk terbaru. Ibu mau nggak pakai diskon istilahnya? Kami berikan diskon promo untuk produk yang tadi. Atau mungkin Ibu ada produk yang lain. Nah, nanti di situ kita coba mungkin produk yang tadi sudah tidak sesuai kebutuhan, kita berikan pilihan upsell produk yang lain. Mungkin bisa seperti itu. Atau model yang lain, gitu ya. Jadi saya rasa intervalnya 2 hari sekali, hari pertama harus H+1. Saya menyarankan saja. Gitu ya Bu ya. Oke, nah gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau raise hand lagi? Nggak ada? Oke, karena masih ada waktu, kayaknya ini nih, saya jadinya yang nanya ini. Silakan Mas Yusuf. Atau itu tadi, menjawab pertanyaannya TECI yang awal Ya, tadi. Nah, TECI itu sempat nanya gini, Mas, aku itu kalau customernya yang ngontak duluan, aku gampang balesnya. Tapi kalau aku harus yang ngejabri duluan, gimana ya? Agak sulit gitu. Khususnya karena
ingin supaya terkesan tidak terlalu hard selling gitu. Nah, maka Kang, ya. gimana? Mungkin bisa sharing pengalamannya. Oke, terima kasih ya Kang. Ya, ini maaf, Mbaknya bisnisnya apa ya kalau boleh tahu? Yang tadi maaf? Kalau Ya, Kang Andri, iya, macam-macam Kang, kadang kuliner, kadang baju anak gitu. gitu. Oke. Kadang lagi untuk apa? Himpun dana buat event kayak gitu. Iya, oke. Ya. Oke. Ya, sip. Thank you Mbak Resi ya. Ya, Iya. Mbak Resi menggunakan chatting WA atau menggunakan telepon? Chatting WA. Oh, chatting WA. Oke. Nah, database yang Mbak dapatkan itu dari database yang memang sudah kenal Mbak Resi atau belum kenal? Sebagian ada yang kenal, sebagian ada yang enggak. Oke, good ya. Jadi kita tahu ada kategori yang memang script chatnya harus berbeda ya. Oke, Iya. Oke, good ya. Jadi betul ya Mbak. Jadi kadang memang kalau konsumen masuk ke kita lead-nya, kita konversi itu gampang karena kemungkinan ada kebutuhan konsumen. Tapi kalau kita tidak, kalau konsumen itu belum atau cold market, ya memang perlu ada dua Mbak. Pertama adalah biasanya di chattingan pertama itu kita harus memastikan dulu waktu, kalau mau benar-benar ya, memastikan dulu waktu konsumen itu bisa dihubungi atau bisa di-chat. Itu yang pertama. Nah, contohnya misalkan kenapa? Misalkan kita jualan baju nih. Halo dengan Mbak, kita udah tahu namanya ya. Halo dengan Mbak Dian gitu ya. Iya Mbak, ya mohon maaf dengan siapa? Saya Mbak Resi, Mbak Dian gitu. Oh iya, misalkan. Yang bisa bantu Mbak Dian, Mbak Resi gitu. Oh ya Mbak Dian, saya maaf mengganggu waktunya Mbak. Ini kebetulan saya dari toko apa gitu ya. Nah, saya ingin ini sekedar menginformasikan kami memiliki produk, khususnya produk ini, sehingga dan saya yakin produk ini misalkan ada produk knowledge-nya tuh. Nah, kira-kira produk ini saya yakin dan saya jamin bisa memenuhi kebutuhan Mbak Dian saat ini karena saya yakin Mbak adalah seorang wanita ibu rumah tangga atau apa gitu ya. Nah, ketika kita berbicara dengan kita perkenalkan terlebih dahulu siapa kita. Tapi pertama permission, minta izin terlebih dahulu. Makanya biasanya kalau Mbak pernah ditelepon ya, Bapak Andri, mohon maaf, kira-kira Bapak ada waktu nggak? Mungkin sekitar 5 atau 10 menit. Ya, pasti ya. Oh, saya hari ini lagi sibuk. Tapi kalau kira-kira mungkin 5 menit, Pak, bagaimana, Pak? Saya ingin sedikit memperkenalkan terlebih dahulu saja. Oh iya, boleh deh. Nanti mungkin jam 2 ya. Oke, baik. Bapak, saya akan coba hubungi jam 2. Jadi ada dua pilihan, Mbak. Ingin memperkenalkan permission dulu, atau memang kita ingin langsung membroadcast. Ya, kalau Mbak memang pengen pendekatan secara personal, saya rasa memang Mbak harus memiliki permission dulu. Atau misalkan Mbak ingin pendekatan secara broadcast, ya silakan saja. Contoh misalkan Mbak Resi mau menjual produk ke saya, pasti akan ada dua pilihan. Kalau Mbak Resi membroadcast sama saya, pasti saya informasinya saya akan lihat dan mungkin saya bisa jadi lewat, ya. Tapi kalau Mbak Resi mungkin mengkontak saya dulu, halo dengan Pak Andri, ya siapa ini Mbak? Saya dari ini, saya tahu informasi dari siapa gitu ya, atau saya tahu dari building rapport dulu gitu. Tahu dari saya, oh dari kamu, iya apa Mbak Resi? Gini Pak, saya kebetulan tahu Bapak ini seorang pekerja keras, pekerja kantoran, dan biasanya pekerja kantoran membutuhkan baju seragam Pak. Gimana kalau saya mohon izin untuk sedikit menginformasikan produk seragam, mungkin itu yang dibutuhkan oleh Bapak sekarang. Nah, itu seperti itu Mbak Resi. Jadi kita kenalin dulu siapa kita building rapport dulu, baru kita informasikan produk kita gitu. Nah, mungkin itu dulu Mbak. Jadi Mbak harus tahu database Mbak ini dapat dari mana. Biasanya orang, contohnya gini, ketika saya menghubungi orang, saya selalu membuilding rapport. Contohnya gini, halo Pak, saya dengan Andri, saya adalah perusahaan yang mengelola institusi pendidikan. Kalau saya menghubungi pendidikan, ya. Jadi building rapport dulu nih. Halo Mbak, atau misalnya chatting, halo Pak, halo dengan Pak Dian, misalkan. Pak Dian, saya dari Andri, Pak Dian, saya dapat informasi Bapak di instansi ini ya Pak, atau di komunitas ini. Apakah betul Pak? Oh iya betul. Oh iya kebetulan Pak, saya dapat informasi Bapak adalah seorang pebisnis. Dan saya juga memiliki solusi untuk memenuhi kebutuhan Bapak, terutama di dalam bisnis gitu ya. Nah, jadi kita building rapport dulu Bu. Saya rasa seperti itu ya. Jadi building rapport dulu, kenali dulu konsumen, baru kita informasikan produk kita. Mungkin sedikit banyak gitu Mbak Resi, ada yang kurang mungkin? Oke, wah mantap sekali ya, building rapport. Ini jadi teringat-ingat Ya.
ini dulu pernah diskusi NLP, nah, ada semacam itu juga. Ya, Rapport ya. betul, betul, betul. Memang ada kaitannya ya sebenarnya NLP Ya. dengan customer service ini. Oke, ini sudah jam 9 tapi kayaknya ada satu lagi nggak apa-apa ya Kang ya? Silakan Kang, Ya, silakan. ya. Nah, ini dari saya nggak tahu ini Kang atau Teh ya, Novi soalnya ini nama Oke. yang ambigu. Suka ini, suka salah gitu. Kadang Kang, ternyata Teh, ternyata Kang. Oke. Pertanyaannya, Kang, bagaimana caranya menghadapi customer yang sudah hot market, agak sulit payment atau tidak payment tepat sesuai akad? Sudah di follow up tapi tetap susah. Kasusnya untuk produk PO yang sudah beliau pesan. Ya. Tindakan ke depannya bagusnya seperti apa ya, Kang? Nah, Oke, mantap. Silakan. Oke, ya, terima kasih Mas Yusuf ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya konsumen tuh udah hot market ya, udah mau transfer ya. Ya kita sudah pasti membayangkan ketika konsumen itu sudah benar-benar saya mau beli, ukuran sudah saya kirimkan gitu ya. Contohnya konveksi lah ya, jangan jauh-jauh. Ketika konsumen itu udah kirim desain, kirim ukuran, kirim PO gitu. Nah, biasanya kan kita betul, Ibu, ya informasi sudah saya sampaikan ya Bu, informasi sudah kami terima ya Bu. Bagaimana Bu untuk pembayarannya bisa dilakukan saat ini? Kita sampaikan nomor rekening. Ya, jadi intinya adalah, Teh Novi dari Garut. Oke, intinya adalah kita berikan langsung ke nomor rekening kita. Nah, biasanya konsumen itu akan melakukan pembayaran jika memang dia sudah mendapatkan informasi nomor rekening kita kan. Dan kita bisa membalas pada saat itu dengan mengingatkan, oh iya Ibu, totalnya seperti ini. Bagaimana Bu, ingin sekarang? Gitu ya. Bagaimana Bu, kami tunggu karena kami sudah siap untuk melakukan produksi. Itu yang pertama kalau menggunakan script chat. Jadi follow up kan. Kirimkan nomor rekening, lalu setelah itu gunakan nomor rekening itu sebagai salah satu alasan di mana kita mengingatkan dia untuk melakukan pembayaran. Ya, kalau udah hot market kan, ya. Atau itu yang pertama. Atau misalkan kita ini sulit banget ya, ya udahlah. Ini biasanya ya, biasanya kalau orang itu dihubungi langsung, dibicarakan, dikomunikasikan, biasanya dia akan mengingat lebih dalam lagi. Contoh misalkan, halo Mas Yusuf, ya, Mas Yusuf, aduh terima kasih nih, maaf mengganggu waktunya. Ini kebetulan kita sudah merekap nih data-datanya, saya sudah membuat desainnya, lalu kami sudah siapkan produksinya, tinggal produksi aja Mas Yusuf. Kira-kira kapan nih Mas Yusuf kita bisa lanjut produksi? Gitu kan. Hari ini gimana? Itu harus tuh Mas. Bagaimana kalau hari ini Mas? Oke. Gitu. Jadi kita jamin hari ini gitu ya. Bagaimana kalau kita hari ini Mas? Kita mau transfer pakai apa? Misalkan. Oh, aduh, saya jangan dulu deh. Nah, ketika dia nggak mau beli, tanyakan kendalanya kenapa. Tanyakan kendalanya misalkan, oh kenapa ya Mas? Mungkin ada kendala, mungkin saya bisa bantu dari sisi penyesuaian harga, dari sisi produk, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin belum tersampaikan informasinya. Nah gitu Mas ya. Jadi itu Mas, kalau saya biasanya nomor rekening dulu saya ingatkan, yang kedua saya hubungi, lalu saya sampaikan apa keinginan saya, dan kalau bisa pada hari itu juga langsung di closing gitu ya. Gitu. Itu salah satunya lah. Nanti ada di Customer Service Masterclass lah. Oh iya. Iya, saya juga pengen. Jadi gara-gara pertanyaan ini jadi pengen nanya banyak juga sebenarnya. Saya pernah kejadian juga kan. Ada orderan, ya mungkin dia sudah DP 50%, terus kita sudah ngerjain, sudah tinggal kirim. Ternyata orangnya buat pelunasan susah. Oke. Ya, tapi ini sudah jam 9 lebih ya. Ya saya pikir sudah terlalu malam buat ini. Jadi mungkin cukupkan sekian. Nah, buat teman-teman yang masih pengen diskusi lebih lanjut ya, diskusi lanjut terkait customer service dan mungkin juga mau nanya-nanya tentang customer Service Masterclass-nya, itu nanti kita di sesi ini untuk teman-teman yang join webinar ini kita ada grupnya ya, ada grup WA-nya. Siap. Gitu. Jadi mungkin informasinya coba saya share dulu sebentar sebelum kita akhiri sesi ini. Wait. Oke ya, jadi ini pertama seperti biasa jangan lupa follow Instagram dan TikTok Kelas UKM. Dan ini tadi ya Customer Service Masterclass Kang Andri 12-13 November dan sampai 17 Oktober
Ya. early bird ya, dan dengan banyak bonus yang berjibun tadi, luar biasa. Nah, ini untuk daftar ininya, masterclass-nya, dan ini untuk gabung di WA grupnya ya. Ya. Jadi silakan teman-teman scan atau itu pakai bit.ly/WOCS Andri gitu. Atau kalau teman-teman kesulitan, silakan kontak ke CS kelas UKM ya, yang tadi sudah ngontak untuk dapat link Zoom ini. Nah, bisa tanya di situ gimana caranya untuk join di WA group itu. Dan karena webinar ini juga menyediakan sertifikat ya, e-sertifikat bentuk PDF. Ya. Nah, buat teman-teman yang merasa butuh untuk e-sertifikatnya juga nanti prosedurnya gimana akan dibahas di grup. Ya. Gitu ya. Jadi karena saya tahu ada beberapa yang butuh sertifikat, ada yang enggak. Buat yang pengen sertifikat, silakan join di grupnya. Nanti tata cara supaya bisa dapat e-sertifikatnya nanti akan dibahas di grup. Nah, kurang lebih seperti itu informasinya. Dari Kang Andri mungkin ada closing statement? Oke, baik. Sebelum kita akhiri, silakan Siap. Kang. Terima kasih Mas Yusuf ya. Baik, closing statement dari saya adalah pertama terima kasih ya, karena bagaimanapun rekan-rekan sudah menyempatkan waktu untuk ikut kelas UKM. Ada yang mungkin harus meluangkan waktu dari keluarganya ya, meluangkan waktu dari pekerjaannya. Saya rasa ini salah satu ilmu yang mungkin kita bisa terapkan bersama-sama. Tidak lunas kalau ilmu itu memang tidak dipraktekkan. Jadi saya sarankan bagi mungkin teman-teman yang memang prioritaskan jasa layanan sebagai salah satu peningkatan penjualan, terus pelajari customer service, lalu gunakan pertama membantu ya. Jadi jangan sampai teman-teman berjualan tapi memang tidak ada berkah di dalamnya. Jadi saya sarankan ketika kita niatkan membantu untuk orang, membantu menyelesaikan persoalan orang, membantu memberikan value kepada orang lain, maka saya yakin setiap konsumen yang ingin dibantu pasti akan memberikan value kepada kita. Ya, berupa apa? Berupa uang atau penjualan gitu ya. Jadi niatkan pertama membantu, memberikan value, nanti value akan kembali ke kita. Dan jangan lupa jika ingin mempelajari ilmu lebih dalam, menjadi masterclass-nya customer service, silakan bisa daftar ke kelas UKM, khususnya customer service masterclass. Salam untuk semua, salam untuk keluarga semua, dan terima kasih untuk kesempatannya. Selalu bahagia dan selalu sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Andri. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi ikuti terus kelas UKM. Masih akan ada webinar-webinar berikutnya yang gratis tentunya, dan tentu kalau ingin yang belajar lebih dalam dan bisa tanya jawab, bisa dibimbing, bisa dapat bonus-bonus segala macam, ya ada yang terdekat adalah Customer Service Masterclass. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya Coach Andri sudah sama-sama. Buat teman-teman semua juga. Saya akhiri sekian dari tim kelas UKM, mengaturkan selamat malam, selamat istirahat, semoga kita selalu dilimpahi keberkahan dan kesehatan, dan mudah-mudahan bisnis kita semua bisa naik kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.